akan mulai ibadah kita dengan doa. Baik, anak-anak sekolah minggu boleh silakan maju. Akan didoakan. Ibu Gembala akan berdoa buat anak sekolah minggu. Ya, silakan maju. Orang tua boleh dibantu adik-adik anak-anaknya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Tuhan, kembali kami menyerahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dari sekecil ini Tuhan, mereka boleh belajar militan terhadap Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan masa depan terpelihara oleh Bapa. Dan kami juga percaya apa yang mereka butuhkan ke depan Tuhan, Engkaulah Allah yang memelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau serahkan anak sekolah minggu ini ketika belajar diurapi Tuhan. Guru-guru sekolah minggu diberkati Tuhan untuk mengajarkan kepada anak sekolah minggu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, selamat beribadah adik-adik langsung di lantai 3. Selamat melayani juga untuk guru-guru sekolah minggu. Haleluya. Mari umat Tuhan siapkan hati setiap kita untuk datang menyembah Tuhan. Engkau tidak sekedar hanya datang ke tempat ini, engkau akan berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar buat setiap kami. Saya percaya di saat engkau menyembah Tuhan, engkau tidak main HP lagi. Kalau engkau menghargai hadirat Tuhan, engkau tidak pegang HP. Haleluya. Kehadiran-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini syukur setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian bagi nama Yesus Tuhan.
kami ada sebagaimana kami ada karena cinta Tuhan besar buat kami. Kasih sayang Tuhan besar buat kami. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Kami kuat karena Roh-Mu yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Di luar Engkau hidup kami sia-sia dan binasa. Tapi dalam Engkau Tuhan kami menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami punya pengharapan yang pasti di dalam Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh haleluya Yesus.
yang berdaulat atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau kami kuat. Bersama Engkau Tuhan Yesus kami mampu. Bersama dengan Engkau juga Tuhan kami melihat perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Bapa siapkan buat setiap kami. Beri ibadah ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, kata-kataan amin, amin, amin. Yes. Haleluya. Sepertinya saya tidak perlu mengundang saudara bangkit berdiri. Kalau memang saudara ingin berdiri, silakan berdiri. Saudara-saudara yang merasakan sukacita, silakan berdiri. Ya, saudara juga di rumah, saudara boleh menari bagi kemuliaan nama Tuhan. Yo, mari bernyanyi. Yes.
Saudara mau duduk boleh, saudara berdiri juga boleh. Duduklah ya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga di saat kami nyatakan Kau terbesar dan termulia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh dahsyat Engkau Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Di lembah kekelaman Tuhan, Engkau ada buat kami. Amin. Di saat kami terpuruk pun Engkau ada buat kami. Kasih sayang dan cinta-Mu besar buat kami Tuhan. Di setiap musim kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Ada air mata, duka cita kami lewati bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih punya waktu dan kesempatan bergereja sampai saat ini Tuhan. Oh haleluya, itu karena kebaikan-Mu buat kami Tuhan. Biar ini menjadi perenungan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa dalam segala musim Engkau ada buat kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami adalah biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami ada di hati-Mu. Kami umat kesayangan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, amin, amin, amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan
Mari bangkit berdiri umat Tuhan. Sambut firman-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. 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 Benar Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh beribadah kepadamu ya Bapa. Kami boleh memuji menyembah kepadamu ya Tuhan. Dengan hati yang bersuka-suka kepadamu Tuhan. Kami tahu itu bukan kekuatan kami, tetapi oleh karena Roh-Mu yang kuat, yang membuat kami mampu Tuhan memuji dan menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua kasih anugerah-Mu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudaraku. Anugerah Tuhan cukup bagi kita semua. Amin. Luar biasa. Saudara, pagi ini kita mau belajar. Selalu dan selalu kita mau belajar. Tapi hari ini kita mau belajar, bertanya, kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Tadi anugerah-Mu cukup bagi kami. Tetapi kita mau belajar. Hidup Daud yang berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya kami juga, setiap saudara dan saya, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Daud dikenal sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia benar-benar, kalau kita belajar di Alkitab, kita lihat Daud sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 13:22. Kita akan baca bersama-sama saudaraku. 3, 2, 1, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, kita kalau membaca kisahnya Daud, tentu kita menyadari, baca terus bahwa hidupnya tidak selalu indah. Dia pernah menjadi seseorang yang luar biasa. Seperti firman ini menyatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tetapi sesungguhnya dia pun pernah menjadi seorang
yang berada di titik paling rendah. Seorang raja yang menyamar menjadi orang gila. Betul saudara? Saya percaya di sini semuanya membaca firman. Pernah melakukan dosa yang kecil. Mana saya bertanya, dosa besar sama dosa kecil sama. Jadi mendingan dosa dosa kecil sama dosa besar sama. Jadi mendingan dosa jangan lakukan. Jadi bahkan Daud pernah melakukan dosa yang keji di hadapan Allah, mencuri istrinya orang, membunuh suaminya. Rodanya terus berputar seperti kita semua yang kita alami. Seperti kita juga mengalami hal-hal seperti itu, saudaraku. Bagaimana Daud menjaga hubungan dengan Tuhan melewati pahit manis hidupnya. Kita mau belajar di sini. Apa sih istimewanya dari seorang gembala muda yang menjadi raja Israel sehingga dia hidup berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita mau belajar dari Daud, dapat membantu kita mendapatkan kuncinya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Poin pertama, saudara, Daud tuh suka memuji Tuhan. Betul nggak ya? Kita di sini juga suka memuji Tuhan, betul? Berarti kita sudah ada poin pertama, kita dapat berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saudara dan saya hari ini, pagi ini, berkenan di hadapan Tuhan. Di 1 Tawarik 29 ayat 10, saya bacakan buat saudara karena sudah tertulis di sini. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu dan berkata Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saudara, memang Tuhan kita adalah yang terpuji dari yang terpuji. Amin. Dalam kondisi buruk, Daud tetap memuji Tuhan. Kalau bisa, kalau saudara kita atau tetangga kita 5 kali sehari beribadah, di sini disebut 7 kali Daud memuji Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 10 itu menyatakan, selalu dia berkata, terpujilah Engkau ya Tuhan. Itu sudah cukup. Daud nggak malu kalau terus melakukan, terus melakukan, memuji-muji Tuhan. Contohnya, dia menari-nari, membuka baju, telanjang, bahkan istrinya menolak dia, memarahi dia. Tapi Daud lakukan itu. Bagaimana dengan kita? Kita mau belajar bagaimana Daud hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau baca di 2 Samuel 6 ayat 14, Tuhan suka sekali kalau umatnya memuji namanya. Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bukan hanya dengan alat musik tari-tarian kita memuji Tuhan, tetapi kita terus harus memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, batin kita. Jangan terus sakit nggak memuji Tuhan. Kalau dapat cuan Tuhan baik, enggak kadang-kadang. Dapat cuan Tuhan dilupakan. Betul apa enggak? Enggak apa betul. Ini lagi dapat cuan, yuk kita bersuka cita. Ngapain makan-makan? Ngapain jalan-jalan? Ngapain berpesta pora? Jadi mulai hari ini sadar. Kalau orang lagi susah, gak dapat cuan, gampang sekali memuji Tuhan. Kenapa? Karena susah. Gak ada lagi jalan keluar terkecuali memuji Tuhan. Jadi jangan salahkan. Tuhan izinkan itu terjadi pada saudara dan saya. Saya pernah juga bersaksi betapa susahnya saya. Tuhan izinkan, mungkin saya sering melupakan dulu kan, bergaya kan.
Seperti itu. Jadi sekali lagi, Daud di dalam susah dia memuji Tuhan. Di dalam kesusahan yang paling tersedih ketika anaknya mau meninggalkan dia, dia tetap memuji Tuhan. Dia diam, dia berharap terus. Sampai titik akhir. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, ayo kita lakukan itu. Memuji-muji Tuhan sepanjang hidupmu. Mazmur 103 ayat 1. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi saudara, di Mazmur 103 ayat 1 berkata, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Saya nggak tahu saudara ketika memuji Tuhan benar-benar memuji Tuhan nggak sih? Memuji Tuhan ketika ada di gereja doang, belum itu. Saya bangga loh sama cucu saya nggak seperti dia. Cucu saya ketika dengar pujian, tangannya otomatis begini. Saya mau tanya yang suka lihat cucu saya, benar gak? Ketika memuji Tuhan, seperti robot gitu saudara. Padahal saya nggak ajarin. Ya, kadang ada, kalau nggak salah saya dengar dari hamba Tuhan di sini, ada salah satu hamba Tuhan ngelihat dia begini, diturunin tangannya. Diangkat lagi tangannya. Betul nggak ya? Karena apa? Dia merasanya di gereja dari memuji Tuhan tinggi-tinggi di atas kepala dia. Karena dia sering dengar omanya berbicara, mari kita akan memberkati, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi. Itu kebiasaan yang baik. Jadi ketika saudara memuji Tuhan, jangan cuma di gereja. Itu poin pertama. Daud suka memuji Tuhan sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin sebelah kiri, sebelah kanan. Amin, amin. Hari ini kan minggu pertama, saya nggak boleh kasih orang bahasa yang membuat dia pusing. Kalau yang jadi pimpinan di perusahaan lagi pusing mikirin gajian. Kalau yang bekerja, haleluya puji Tuhan, sebentar lagi gue gajian. Jadi saya harus di tengah-tengah mainnya gitu. Tahu kan? Tahu kan yang kerja? Tahu kan yang pimpinan? Ngerti. TST aja ya, tahu sama tahu. Jadi saudara, kembali kita ke laptop ya. Daud orang yang suka memuji Tuhan sehingga dia hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, Daud orang yang memperdulikan tabut Allah. Apa sih maksudnya? Tabut perjanjian Tuhan adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah Israel. Ketika tabut itu ada di tempat yang lain, saya bacakan di Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di dalam tabut terdapat 2 loh batu yang berisi 10 hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Ya, orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawa ke kuil Dagon, diletakkan di sisi Dagon. Waktu itu Raja Saul nggak peduli, biarin aja, yang penting gua menang, gitu kan? Kita kira-kira begitu. Ketika punya tempat baru,
Gak usah peduli. Yang penting gue udah mendapatkan tempat baru ini, yang lama dibiarin aja. Kadang-kadang ketika punya tempat baru juga nggak peduli. Yang penting yang pertama kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah menaruh tabut tersebut. Dan kita percaya roh Tuhan ada dimanapun kita berada. Ya, jangan begitu saudaraku. Ketika saudara punya rumah baru, bikin ucapan syukur. Amin. Amin. Jadi nggak ada yang mau punya rumah baru. Amin. Yang punya rumah baru, jangan lupa ucap syukur. Berarti tanda kita sudah menaruhkan tabut itu ada di rumah, di tengah-tengah rumah kita. Amin. Ketika punya gereja baru, amin. Amin. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhanku. Ya. Diberitahukan kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Padahal udah dia nggak peduliin, tapi Daud peduliin. Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayo kita ambil tabut Allah itu, ada di rumah kita dengan sukacita. Jangan bilang repot-repotin gua nih. Ya. Pagi-pagi udah doa, udah nyanyi-nyanyi berisik, kita masih mau tidur. Saat ini mungkin tabut Allah ada di tangan kita sebenarnya saudaraku. Tetapi tabut perjanjian Allah dapat kita konotasikan tabut perjanjian Allah adalah mezbah doa kita. Saya nggak tahu di rumah saudara ada nggak. Saya nggak punya ruangan lagi, Bu. Saya punya rumahnya RSSS sederhana sedikit sekali kan gitu. Cuma buat duduk, tidur, makan dan segalanya hal di situ. Ada mezbahnya di dalam hati kita. Jadi jangan sekali-sekali kita merasa tunggu ada tempat sekotak untuk kita adakan mezbah doa. Kalau nggak ada nggak usah. Jangan saudaraku. Kalau saudara ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan seperti Daud, kita belajar kan mengapa Daud berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata ini yang dilakukan. Keberadaan tabut Allah menjadi mengingatkan bagi kita bahwa sejak awal Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya, bukan di tengah-tengah ruangan yang besar. Selamat pagi, Nak. Dia ingin sebuah hubungan yang intim dengan manusia, saudara dan saya. Tuhan ambil bagian dari setiap aspek kehidupan kita. Sekali lagi, saya, saudaraku, kemarin masih sakit, semalam masih sakit. Tapi kalau sudah ngomongin firman Tuhan, anak saya bilang gini, ternyata mama kesepian. Harus ada ibu-ibu menara doa yang sering ada di rumah. Jadi mama sehat terus. Ini kata anak saya, saudara. Jadi saya harus memberi kesaksian. Ternyata ketika ada tabut Allah itu, ketika orang-orang menara doa datang, kita berdoa, memuji, menyembah terus dan terus dan terus sampai sehat. Amin. Amin. Saya yakin saudara dan saya hari ini menyatakan kesehatan. Apapun yang ada dalam diri kita adalah memuji, menyembah kepada Tuhan. Isinya berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku. Jadi apakah saudara termasuk orang yang peduli terhadap tabut Allah tadi? Colek dong sebelahnya. Peduli nggak lu? Peduli nggak? Balik lagi. Lu peduli nggak?
Kalau lo belum peduli, mari kita sama-sama bikin tabut Allah itu ada dalam rumah kita. Amin. Allah kita dahsyat. Yes. Allah kita dahsyat. Ya. Jadi dia ingin sebuah hubungan yang intim antara saudara dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, saudara dengan saya, dan semua-semuanya bersama-sama memuji menyembah kepada Tuhan. Bukan mencari tempat. Ruangan enggak, kata firman Tuhan bilang. Dia mau intim di tengah-tengah kita. Tapi kita butuh tempat. Mana tempatnya, saudara? Di rumah mana tempatnya? Kita perlu, saudara. Ada waktunya Tuhan kasih itu semua. Yang penting di rumah saudara ada tadi mesbah Tuhan. Banyak orang tuh gak peduli. Kita juga minggu ke gereja berdoa, di rumah udah gak usah. Kita harus selalu ingat perjanjian Tuhan itu ada, maka ada Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat itu ada dahulu, sekarang, ke depan, dan sampai selama-lamanya. Ya. Saksi lagi? Enggak deh ya. Saksi melulu. Sombong dengan kesaksian, karena Tuhan tolong. Ini saya serahkan seluruh kehidupan saya kepada Tuhan. Jadi apa yang saya rasakan bersaksi itu indah, saya akan sampaikan buat saudara. Ya. Jadi kesaksiannya cuma bukan pura-pura gitu, mencari-cari, enggak. Memang kejadian itu ada, silakan bertanya dengan anak saya nanti. Jadi yang poin ketiga adalah Daud adalah orang yang bergaul dengan Allah. Bergaul itu artinya kan berteman, bersahabat. Kalau nggak datang diteleponin dong. Lu gimana kabarnya, sakit yuk kita berdoa. Kali lagi saudara saya mau kasih tahu ya. Ya, kalau ada orang sakit, kasih tahu, kasih keterangan bahwa zaman sekarang ada BPJS. Siapa yang pernah melakukan pakai BPJS? Tuh, bapak kita yang terhormat. Tuh, ibu kita. Jadi pakai itu. Itu juga salah satu kegunaan yang Tuhan izinkan untuk kita. Jangan bilang gak punya duit pakai BPJS, bayar kurang sedikit. Ya. Ya udahlah, saya serahkan pada Tuhan. Telepon dia bempek nih, gua kurang dikit. Cari Bu Endang. Seperti itu saudaraku. Jadi sekali lagi saya mau terangkan bahwa ketika kita ada mesbah doa, tadi saling berhubungan dengan teman sakit, kita kasih gambaran. Jangan mengeluh. Gue gak punya duit sih. Ada orang yang mengeluh. Saya ke dokter pakai BPJS, gak dilayani. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi berapa banyak yang saya dengar biasanya bisa. Pakai aturannya, pakai BPJS, jangan seperti orang naik Mercy pakai BPJS. Ya nggak diladenin sama dokternya. Sabar. Maka itu cari sabar supaya BPJS berjalan lancar. Amin. Ya, Daud itu suka mengungkapkan semua dengan puji-pujian. Bagaimana dengan saudara ketika sakit, bukan puji-pujian yang keluar, aduh Tuhan bagaimana nih gua, bla 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 bla. Semuanya isinya keperluan. Tuhan bilang sembah gua. Bahkan setiap Raja Daud berperang, ia selalu bertanya kepada gembalanya. Enggak, saudara. Tanya kepada siapa? Bapaknya. Enggak. Pada Tuhan. Tuhan, hari ini apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Itu kan pertanyaan kepada Tuhan. Bukan marah-marah sama Tuhan. Ya, jangan Tuhan, gue udah ngelawan tapi kok kalah.
Tuhan menjawab, majulah sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuhan, Tuhan, aku sudah mau menyerah ini Tuhan. Kontrakan udah mau habis Tuhan. Bagaimana ini? Itu pertanyaan harusnya. Tuhan, Tuhan. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mempunyai hidup ini. Tuhan yang menyediakan dan pasti sediakan. Ya. Kalau yang ada yang hari ini sedang kepepet, muji Tuhan. Ya. Tapi jangan dipepet-pepetin. Udah kepepet, dipepet-pepetin. Dari dalam segala kehidupan kita bertanyalah kepada Tuhan. Bertanya, jangan sok pinter. Tuhan, gue udah lakuin ini, lu bantuin Tuhan. Tuhan yang membimbing saudara. Jangan, Tuhan tuh gak perlu dibantuin, tapi kita menjadi salurannya Tuhan untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Ketika saudara membantu teman saudara, ketika saudara memberikan kepada orang, ketika saudara menyupport seseorang, itu bukan kebaikanmu. Itu karena Tuhan. Saya pernah bersaksi tentang rumah saya kan. Saya disuruh Tuhan. Yang dahsyatnya bukan duitnya, disuruh Tuhan. Saudara percaya saudara punya kesusahan hari ini lewat karena Tuhan akan memerintahkan orang. Gak tahu caranya gimana. Kalau saya tahu, berbahaya saudara. Ya, besok innalillahi wa inna roji'un. Kayak begitu kurang lebih. Ya. Jadi saya gak tahu, tetapi saudara tahu Tuhan gak terbatas. Tuhan kita itu sungguh-sungguh gak terbatas. Ya. Jangan berlindung kepada manusia. Ini ada kata-kata gini, dalam segala kehidupan bertanyalah kepada Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan sebaik-baik mungkin. Jangan punya hubungan sama teman ketika bocor sejelek-jelek mungkin. Paham apa nggak paham? Mungkin situ. Paham, ini bocor ini. Dan nggak usah temenin. Kita yang harus mengusahakannya, jangan berlindung dengan kata Tuhan yang mencari saya. Jangan bilang kata Tuhan, gua nggak menolong lu, nggak ada tuh. Kita yang harus mencari Tuhan, kita harus memiliki gaya hidup yang sungguh-sungguh suka bergaul dengan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Tadi saya udah bilang tanpa batas ruangan. Tanpa harus punya ruangan. Kita baru memuji Tuhan tanpa itu. Di mana-mana. Saya memohon, meminta sama Tuhan Kak untuk keluarga saya. Iya, setiap hari. Tuhan, ini cucu-cucu saya. Saya nggak pernah juga mengajarkan cucu saya lebih seperti angkat tangan memuji Tuhan, enggak. Dari umur belum setahun mereka kalau diajak pergi ibadah tuh tangannya udah lagu-lagu haleluya. Saya juga bingung bagaimana caranya. Ya, itulah caranya Tuhan buat kegembiraan, kesenangan buat saya. Di Mazmur 63 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kemarin saya pernah bertanya, Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Ini jawabannya saudara. Jadi yang udah doa malam kemarin, ini jawabannya. Ya. Gak ada yang mau remuk. Kalau ditanya, siapa yang mau berkat dari Tuhan? Semuanya mau. Betul? Karena di situ dengan jelas dikatakan Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya, patah hatinya. Sini gak ada ya.
Tapi saya mau kasih tahu yang kemarin sudah dengar. Jadi saudaraku, saya undang saudara doa malam. Tujuannya itu. Ya, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus. Saudara bayangkan kalau tanah yang kering dan tandus, ada kehidupan enggak? Itu maksud Tuhan. Hancurkan hatimu ketika berdoa. Bukan engkau yang hancur-hancuran, enggak. Yang enggak ada air. Mari saudara kita belajar itu. Masih banyak yang harus kita pelajari. Mengapa Daud hidup berkenan di hadapan Tuhan? Masih banyak. Tetapi hari ini kita belajar 3 hal itu saja. 1, Daud suka. Kedua, Daud orangnya. Dan yang tadi ketiga adalah Daud adalah orang lupa. Daud adalah orang yang suka lupa. Saya baca lagi ya. Emang kalau kepanjangan lebih lupa lagi. Prinsip kita ketika kita meeting jangan lebih dari setengah jam. Kenapa? Karena yang lainnya jadi lupa kelamaan. Ya, setengah jam itu cuma 5%. 25 menit itu 25 sampai 30%. Kalau 10 menit 100% orang ingat. Ayo Daud juga memuji Tuhan. Ingat kan? Itu yang poin pertama kan, masih 3 menit. Kedua, Daud orang yang memperdulikan Tuhan. Memperdulikan tabut Allah. Ingat kan? Yang terakhir, Daud suka lupa. Kelamaan karenanya. Amin. Dan ingat 3 hal tersebut. Daud suka memuji Tuhan. Daud orang yang memperdulikan tabut Allah. Daud adalah orang yang bergaul dengan Allah. Alangkah indahnya saudaraku, ketika suatu hari kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan berkata, anakku, kau berkenan di hatiku. Amin. Siapa yang mau, silakan terus berdoa dan berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini banyak mengerti mengapa Daud berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ternyata luar biasa Daud selalu memuji Engkau baik di dalam suka dan dukanya. Sekalipun dia berbuat yang tidak baik, Engkau Allah memaafkan dan mengampuninya. Dan dia terus memuji-muji Engkau Tuhan. Dan kami juga tahu Daud adalah orang yang memperdulikan tabut Allah, di mana dia akan terus mengadakan mesbah doa dimanapun dia berada. Tidak pernah dia meninggalkan Engkau. Dan Daud adalah bergaul terus kepadamu Tuhan. Tidak pernah sekali-sekali dia meninggalkan Engkau sampai akhir hayat hidupnya. Bawa itu pada kami Tuhan, agar hidup kami terus percaya Engkaulah juru selamat kami. Jadikan kami orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan makan minum perjamuan roti dari-Mu Tuhan, yang turun dari surga. Biarlah Engkau mengurapi Tuhan. Biarlah Engkau memakai roti ini Tuhan, sumber kekuatan kami. Minuman ini, minuman yang terus mengingatkan kepada kami untuk terus percaya bahwa Engkau mati untuk kami. Engkau disiksa untuk kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami agar kami diurapi oleh-Mu ya Tuhan. Dan diizinkan oleh-Mu ya Tuhan untuk seperhidangan dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudaraku, apakah di antara kita belum mendapatkan sakramen ini? Semua sudah ya? Oke, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saudara, mari saudara bersatu sejenak. Apakah saudara telah melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang bersalah kepada saudara? Saudara telah mengampuni orang-orang tersebut seperti Tuhan yang telah mengampuni kita. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami ketidakberdayaan hari ini, lepaskan, percaya Tuhan menolong saudara.
Saudara marah kepada orang tuamu, saudara marah kepada istrimu, saudara marah kepada suamimu, kepada anakmu, kepada menantumu, pada cucumu, pada rekan kerjamu, kepada pimpinanmu, kepada pendetamu, kepada gembalamu. Hari ini lepaskan pengampunan itu, agar saudara ketika menerima, memakan, meminum roti perjamuan ini, saudara dibebaskan dari segala kebencian dan kemarahan. Haleluya. Dan saudara terus juga berharap Tuhan menolong saudara apapun itu yang saudara harapkan. Pasti dan iya. Dan saudara akan tetap disiapkan, disediakan pada waktunya yang tepat oleh Tuhan. Haleluya. Kalau saudara sudah membuka hatinya untuk Tuhan, angkat roti perjamuan ini bersama-sama dengan saya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima roti perjamuan ini. Angkat roti perjamuan ini tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. 1 Korintus 11, 23-24 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, mari kita makan roti perjamuan ini untuk memperingati tubuh Kristus yang mati di atas kayu salib, yang mati demi kita umat manusia yang berdosa, yang seharusnya mati binasa. Mari kita makan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala saudara. 1 Korintus 11 ayat 25 tertulis, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadikan peringatan akan aku. Perjamuan ini memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena dosa-dosa kita umat manusia, oleh karena kutuk yang dicurahkan buat kita, oleh karena kita manusia, oleh karena sakit penyakit kita, sehingga Tuhan Yesus menanggung dengan darah yang mahal untuk ganti segala dosa, segala penyakit, segala kutuk maut kita. Haleluya. Mari saudaraku kita minum cawan ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia.
melalui peringatan hari ini kami disucikan oleh darah dan domba Allah, dan kami dikenyangkan oleh roti perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun terus kepada setiap-tiap kami. Berkati setiap-tiap kami Bapa. Tidak akan pernah kami dilepaskan dari hubungan kami dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami senantiasa percaya bahwa Engkaulah sungguh-sungguh yang membentengi hidup kami. Ketika kami melangkah, ketika kami berjalan, dimanapun kami berada, Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Baik, saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami sangat bersyukur Tuhan kembali membuka pikiran kami, paradigma, cara, tindakan kami Tuhan Yesus, supaya kami seturut dengan kehendak Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan mengurapi hamba-Mu, Pendeta Evi Chandra Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, beri senantiasa pewahyuan yang baru daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya umat-Mu akan memberikan persembahan syukur Tuhan. Bapa, kami memberi bukan karena kekurangan, tapi kami belajar memberi sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Siapa menabur pasti menuai. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Memberinya pakai senyum saudara ya. Ya. Bersedia berkunjung
Saudara nggak nyanyi aja Tuhan sediakan, apalagi saudara nyanyi. Amin. Jadi nyanyi jangan tanggung. Berkat maunya full, tapi nyanyi nanggung. Kasih tanggungan aja tuh. Yuk, Impact News. Ya, bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, ya paling tidak sudah lama tidak hadir baru muncul lagi. Selamat datang lah ya. Selamat hari Minggu. Sehat? Oke, puji. Yang penting kan sehat. Karena kalau jemaat sehat, gembala juga sejahtera. Ya, GB Impact punya pembacaan Alkitab setiap hari. Dari tanggal 3 sampai 9 Juli 2023, dari Kejadian 41 sampai dengan Keluaran 10. Berikutnya, GB Impact juga punya doa fajar live Facebook GB Impact setiap Senin dan Kamis jam 5 pagi. Jam berapa jemaat? Pagi. Ikutan? Good. Ya kadang-kadang. Saudara yang menonton tayang ini, mari bergabung di setiap Senin dan Kamis jam 5 pagi Facebook GB Impact ada doa fajar. Baik, selanjutnya juga ada doa malam setiap hari Selasa jam 7 malam sampai jam 10 malam. Berikutnya ada pengumuman lagi? Oh ya, GB Impact Youth ada setiap hari Sabtu jam 5 pagi live juga di Facebook. Ini sebetulnya tim praise and worship-nya dari Youth. Ya, dari Youth. Dari siapa? Coba Youth. Baik, Youth Impact juga punya ibadah setiap hari Sabtu jam 4 sore di gereja GB Impact Green Lake. Baik, minggu depan tanggal 9 Juli pembicara PDP Robert Paul Trisna dengan tema karakter Yosua jam 10 pagi di tempat ini. Disertai ibadah sekolah minggu ada di lantai 3. Berikutnya, ya saudara, ini saya bacakan persembahan bulan Juni 2023. Ibadah umum tunai 3.017.000, transfer 250.000, perpuluhan plus ucapan syukur 14.988.556, dan PI Cibinong 77.000, Youth 163.000, Kids Impact 459.000. Baik, total keseluruhannya 18.954.556. Baik, semua persembahan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, mengirimkan persembahan juga perpuluhan di bulan Juni 2023. Ibu Silviana, Ibu Sandra Lani, Ibu Evi Chandra, dan tanpa nama. Namanya tercatat di kerajaan sorga. Amin. Saudara, ini hanya dibaca aja, saya tidak perlu tayangkan. Pasti saudara yang di online apa ya? Datanglah ke gereja GBI supaya saudara bisa baca ya. Ya, terima kasih. Ya, kalau saudara gini, ada gini, Bu, saya kasih perpuluhan tapi kok tidak tercatat, silakan lapor ya ke Ibu Endang. Betul Ibu Endang? Ya. Mungkin terlupakan gitu, atau saya sudah kasih diakonia, silakan lapor. Baik, ada pengumuman lain? Tidak ada? Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan.
Sungguh Tuhan, nama-Mu yang terbesar dan termulia. Kami sangat bersyukur siang hari ini Kau ada bersama-sama kami. Kami sudah diberkati lewat pemberitaan firman dan perjamuan kudus. Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh lebih lagi ya Tuhan mengasihi Engkau. Seperti Raja Daud yang mengasihi Tuhan, suka memuji, memperdulikan mezbah, tabut Allah, bahkan sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sangat bersyukur kami diberkati. Berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Evi Esther Chandra sebagai gembala yang Tuhan percayakan di GB Impact ini Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu. Berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan. Segala kelemahan tubuh kami tolak dalam nama Yesus. Biar hamba-Mu tetap kuat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anak cucu mantu, semua keluarganya diberkati Tuhan. Bungkus dengan kuasa darah anak domba. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba yang sudah melayani pada siang hari ini. MC, singer, pemusik, semua para pendoa, asyir. Tuhan berkati multimedia juga, Tuhan berkati. Pakai mereka semua lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya siang hari ini kami sudah disembuhkan yang sakit. Amin. Yang susah sudah dihiburkan, yang terikat sudah dilepaskan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kalau ada jemaat yang saat ini mungkin tidak mengikuti ibadah ini, mungkin sakit, Tuhan berkati. Biarlah mereka sembuh dan dia boleh datang ibadah di tempat ini. Berdoa juga untuk Priscilla. Biarlah Ibu Priscilla dapat melahirkan dalam keadaan selamat Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Cibinong Tuhan, di mana ada pos PI kami. Kami berdoa jiwa-jiwa yang di sana Tuhan. Tuhan berkati supaya mereka juga bertumbuh, berakar dan berbuah-buah ya Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan lagi jumlah bilangan Tuhan. Jiwa-jiwa untuk di Cibinong bahkan di tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa negara bangsa yang kami sangat kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sertai setiap para pemimpin kami ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Aparat Negara, petinggi-tinggi bangsa, Tuhan sertai mereka Tuhan. Biarlah mereka bekerja untuk negara bangsa ini Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu, ada di dalam rencanamu. Kami juga berdoa untuk persiapan untuk pemilu Tuhan. Biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik Tuhan. Engkau akan angkat dan Engkau akan munculkan orang-orang yang takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja juga kami berdoa, biarlah gereja-gereja di mana di kota besar, kota kecil, bahkan di pulau-pulau, Tuhan biarlah di sana nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan Tuhan. Amin. Ada panji-panji kemenangan di sana Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang mengalami resolusi ataupun intimidasi. Kuatkan mereka, mampukan mereka, karena mereka sedang bekerja dalam proses Engkau Tuhan. Dan mereka akan menang Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami sebentar akan kembali ke rumah kami mau terima berkat-Mu. Berkati Ibu Gembala kami. Mari. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa, ini kami. Satu hal yang kami rindukan, berkat Tuhan turun pada setiap kami. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha Yesus menjemput para salehnya. Haleluya. Umat percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, silakan duduk, silakan bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai.
selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara.